Sudah masuk semua? Pagi, Bu. Boleh dinyalakan videonya. Oke. Kita mulai ya pembelajaran hari ini. Ya, Bu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kemarin saya sudah lihat hasil ini teks ulasan kalian. Lebih banyak ini ya, lebih banyak buku fiksinya dibanding buku teori-teori. Jadi kalian banyakkan mengulas teks novel atau cerpen. Nah sebenarnya kalau untuk teks novel cerpen itu kemungkinan tidak akan dijadikan bahan penelitian, gitu. Jadi tidak apa-apa. Sekarang materi untuk hari ini adalah mengenai teks laporan. Seperti yang saya sudah bilang sebelumnya, kalian akan ditugaskan, nantinya akan ditugaskan untuk melakukan penelitian cita-cita seperti itu. Jadi di sini akan saya jelaskan sedikit mengenai apa itu teks laporan. Teks laporan maksudnya laporan penelitian. Kelihatan ya? Terlihat? Ya, Bu. Ya, Bu. Oke. Nah, nih menulis laporan. Sebelumnya udah pernah belum menulis laporan? Penelitian seperti itu di mata kuliah lain udah pernah? Belum, Bu. Belum. Belum pernah? Belum. Ya, Bu. Belum. Oke. Di sini kalian akan membuat penelitian kecil-kecilan aja. Yang penting kalian tahu sistematikanya. Ini kedengeran nggak ya suara saya? Kedengeran, Bu. Dengar, Bu. Ya. Oke. Nah, di sini aturan menulis laporan. Yang pertama, di dalam menulis laporan penelitian, kita seakan-akan sedang bercerita sehingga mudah dipahami oleh pembaca. Jadi, tugas kalian adalah menulis laporan seakan-akan kalian merasakan sendiri seperti itu, atau seobjektif mungkin seperti itu. Tapi beda dengan laporan, menulis laporan dengan cerita, novel atau sejarah. Kalau novel atau sejarah itu bisa ditulis secara dengan kalimat tidak baku. Sementara untuk laporan kalian harus menulis dengan kalimat yang baku seperti itu. Seperti yang sudah kita bahas sebelum-sebelumnya, bagaimana kalimat baku dan tidak baku itu. Nah, dalam teks laporan ini atau laporan penelitian ini, kalian harus atau wajib menggunakan kalimat baku kayak gitu. Kemudian penelitian adalah suatu kerja ilmiah, maka laporan yang dibuat harus mengikuti aturan-aturan karya ilmiah. Nah, karena laporan ini merupakan karya ilmiah, jadi kalian pun harus mengikuti aturan-aturannya. Jadi yang pertama, kepada siapa laporan itu ditujukan? Jadi ketika kalian menulis buletin, majalah, buku, atau surat kabar, itu kan sasaran pembacanya beda-beda ya. Nah, di situ berarti kepada siapa laporan ditujukan itu akan berbeda juga, tergantung kepada siapa dan bagaimana jenis laporannya, kayak gitu. Kemudian yang kedua, langkah demi langkah dari kegiatan proses penelitian harus dikemukakan secara jelas termasuk alasan-alasannya. Jadi langkah demi langkah itu harus ada gitu. Langkah demi langkah harus ada alasannya, harus ada penjelasannya seperti itu. Kemudian yang ketiga, dengan latar belakang pembaca yang berbeda, maka harus dikemukakan dengan jelas letak dan kedudukan hasil penelitiannya dalam konteks pengetahuan secara umum. Nah, di sini dalam sebuah laporan tentunya ada latar belakang masalah. Nah, ketika kalian akan membuat latar belakang masalah itu harus dijelaskan secara detail
agar pembaca bisa mengerti, oh penelitian ini seperti ini, latar belakang masalahnya kayak gini. Jadi pembaca pun nggak kebingungan bagaimana alur penelitian kalian seperti itu. Kemudian yang keempat, tidak semua yang dikerjakan selama penelitian berlangsung dapat dilaporkan. Nah, jadi ketika kalian meneliti, misalnya meneliti bayi yang berumur 2 tahun, bagaimana bahasanya, misalnya ya, tidak semua hal dilaporkan di situ. Jadi misalnya ketika laporan itu tidak masuk, maksudnya datanya tidak perlu ditulis di dalam laporan kalian. Jadi hal yang memang pokok saja, kayak gitu. Jadi nggak semuanya ditulis. Kemudian, nah kapan menulis laporan? Jadi ketika kalian akan membuat laporan, segera ditulis, apalagi ketika data-datanya ada. Gitu. Langsung dicatat. Yang pertama, perhatikan garis besar laporan. Gitu. Jadi apa topiknya, apa tujuannya, itu harus ditentukan terlebih dahulu untuk mengajukan desain penelitian nantinya. Seperti itu. Kemudian, untuk mempermudah atau membantu pekerja, jadi ketika kalian akan membuat desain atau merancang garis besar laporan itu, kalian bisa menggunakan sistem kartu, kayak gitu. Jadi sistem kartu maksudnya bab satunya ditulis apa, bab duanya isinya apa, gitu. Atau selain sistem kartu bisa juga pakai mind mapping. Mind mapping itu ya ini loh, kayak misalnya cabang-cabang pohon-pohon, nanti ranting 1 bab 1 ditulis, terus nanti ada subnya lagi isinya apa, kayak gitu. Itu mind mapping. Bisa pakai itu. Kemudian format laporan. Nah, di sini perbedaan format laporan biasanya di urutan penyajian. Jadi kayak laporan itu urutan penyajiannya berbeda-beda. Jadi kadang ada yang menggunakan bab 1, ditulis bab 1 pendahuluan, ada yang seperti itu. Ada yang nggak pakai, langsung pendahuluan tanpa pakai bab 1, langsung pendahuluan terus langsung isinya, seperti itu. Ada yang seperti itu, tergantung dari jenis laporannya, kayak gitu. Kemudian menekankan materi yang dilaporkan, materinya apa di situ. Kemudian yang ketiga, pandangan perlu tidaknya suatu bagian disampaikan kepada pembaca, kayak gitu. Jadi beberapa pandangan perlu dimasukkan ke dalam laporan, ada yang tidak perlu, seperti itu. Jadi tergantung. Kemudian di sini bahwa pembaca dapat memahami dengan apa yang telah dilakukan oleh peneliti, apa tujuannya dan bagaimana hasilnya. Jadi yang penting dalam laporan itu pembaca bisa memahami, itu hal yang terpenting. Jadi laporan itu tidak boleh berbelit-belit, fokus pada isinya saja dan tidak boleh terlalu meluas, seperti itu. Jadi yang penting pembaca bisa memahaminya, kayak gitu. Kemudian yang kedua, bahwa langkah dan medannya jelas. Nah, langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian itu harus jelas step by step-nya. Kemudian pembaca dapat mengulangi proses penelitian itu apabila ia menghendaki. Jadi pembaca bisa mengikuti penelitian yang ingin kalian lakukan, seperti itu. Nah, ini contoh dari sistematika penulisan proposal penelitian. Nah, di sini ada di sini ada ringkasan dan summary, ini nggak perlu. Jadi langsung prakata, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran. Ini kalau ada ya. Kalau nggak ada berarti nggak perlu ditulis. Terus nanti ada bab 1 pendahuluan, terus ada bab 2 tinjauan pusaka penelitian, kemudian bab 3 metode penelitian, kemudian bab 5 ada hasil dan pembahasan, kemudian bab 4 kesimpulan dan saran. Kemudian yang terakhir daftar pustaka. Seperti itu. Kemudian
Ini ada lagi contoh formatnya. Jadi yang pertama bahan pendahuluan. Nah, pendahuluan ini isinya halaman judul, kemudian pengantar kata atau kata pengantar ya, daftar isi, harus ada daftar isi, daftar tabel. Jika ada tabel di dalam laporan kalian nanti berarti harus dimasukkan. Daftar gambar juga itu jika ada, kalau nggak ada nggak perlu. Kemudian di sini selanjutnya bab satunya, isi bab 1 itu biasanya yang pertama latar belakang masalah. Kenapa penelitian itu diambil? Nah itu masuk ke permasalahan atau latar belakang masalah. Kemudian yang selanjutnya ada rumusan permasalahan. Ini sama kayak kemarin kalian bikin ini ya makalah, hampir sama dengan itu. Terus kemudian ada tujuan penelitian juga. Kemarin juga kita udah bikin ya ini. Kemudian yang kedua, isi dari bab 2. Nah, kalau bab 2 ini nanti ada penemuan yang lalu. Jadi nanti kalian cari laporan-laporan dari orang lain, kalian cari entah itu skripsi atau apa, atau tugas. Kalau ada tugas mata kuliah saja, cari 2, 3 atau 5 sebanyak-banyaknya buat referensi kalian untuk menemukan topik juga nanti dicari. Nah, nanti yang dua masukkan ke dalam penemuan yang lalu, masukkan di dalam kajian pustaka. Jadi penelitian ini, penelitian si A kamu gunakan sebagai rujukan gitu. Penelitian B kamu gunakan sebagai referensi seperti itu, atau dari mana asal penelitian kamu, dari penelitian ini loh, seperti itu. Jadi nanti ada 2, kalian bisa mencarinya. Kemudian teori yang mendasari. Nah, ini teori-teori siapa yang digunakan ya gitu. Jadi nanti masuk ke bab 2. Kemudian yang selanjutnya di dalam bab 2 juga ada ringkasan dan kerangka isi penelitian. Jadi di akhir ringkasannya dikasih kayak gitu. Kerangka penelitian kalian apa sih di situ, teori apa sih yang dipakai gitu. Jadi dibuat seperti mind mapping juga nggak apa-apa. Kemudian bab 3-nya pemilihan subjek, populasi dan sampel. Nah, ini jadi subjeknya siapa, populasinya siapa, populasinya berapa, sampelnya berapa, kayak gitu. Kemudian desain dan pendekatan penelitian, kemudian pengumpulan data. Kalau pelaksanaan penelitian ini nggak perlu, nanti langsung ke hasil aja. Hasil penelitian dan pembahasan ini langsung dibahas di bab 5-nya nanti. Kemudian yang terakhir nanti daftar pustaka ya, indeks juga tidak perlu. Kemudian yang ini bahan pendahuluan tentang sistematika penulisan. Bab pendahuluan biasanya berisi tentang permasalahan. Jadi permasalahan-permasalahan yang ada kemudian kan diteliti. Kemudian alasan memilih masalah. Nah, ini harus ada alasannya kenapa masalah itu dipilih. Nah, kemudian sumbangan terhadap kemajuan ilmu pengetahuan. Nah, kenapa kamu meneliti ini? Agar bla 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 bla. Jadi gitu. Jadi ada alasan dan manfaatnya untuk ilmu pengetahuan seperti itu. Kemudian ada hipotesis. Hipotesis ini maksudnya dugaan sementara. Jadi seperti kesimpulan, tapi itu masih sementara, belum valid. Ya gitu kan, belum penelitian. Kemudian yang bab penjelasan kepustakaan memberi gambaran mengenai hal yang telah dirilis peneliti lain sebelumnya dan memberi petunjuk kemana dapat mempelajari masalah tersebut lebih lanjut. Oke, sampai sini dulu. Ada yang ditanyakan? Masih bingung? Masih, Bu. Iya. Gimana? Boleh bertanya, Bu?
Ada yang bertanya? Tidak ada? Saya Bu. Saya Bu, mau bertanya. Ya. Sebelum saya lanjutkan. Itu kan tadi di bagian itu kan tadi Bu di bagian bab sebelumnya itu mengenai kajian pustaka. Ya. Itu kan ada kayak teori sebelumnya dan penemuan yang telah ditemukan sebelumnya. Apabila kita sudah mengetahui, kita akan teori sebelumnya itu dalam penemuan sebelumnya, Bu. Apakah boleh? Gimana? Jadi kayak kopas. Itu kan sebelumnya itu tadi. Nah. Oke. Jadi yang dimaksud teori sebelumnya, kalian itu cuma ngambil judulnya aja kayak gitu. Jadi diambil judulnya, kemudian nanti dijelaskan isinya. Jadi penelitian ini menjelaskan tentang ini kayak gitu. Jadi seperti itu, bukan berarti kalian mengupas semuanya. Bukan begitu ya. Jadi dijelaskan di dalam teori atau di dalam bab 2 itu penelitian sebelumnya telah menjelaskan seperti ini. Kemudian hasilnya apa? Kayak gitu. Bentar, saya beri contoh. Kelihatan? Kelihatan ya? Belum, Bu. Kelihatan, Bu. Ya, oke. Nah, jadi yang dimaksud penelitian terdahulu ini seperti ini. Jadi ini ada di dalam isinya. Jadi contoh penulisannya, secara umum penelitian mengenai estetika skizofrenia sudah pernah dilakukan oleh peneliti terdahulu, seperti penelitian yang dilakukan oleh Satika 2014 berjudul Kritik Sosial. Nah, adapun penelitian mengenai vaksin ini juga sudah dilakukan oleh kayak gitu. Jadi menunjukkan bahwa penelitian ini pernah dilakukan sebelumnya kayak gitu. Jadi judul, terus tahunnya, namanya disebutkan di sini. Nah, bagian hasilnya juga dijelaskan sedikit aja seperti ini. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Satika, yaitu pada aspek estetika skizofrenia yang ada dalam karya. Pada penelitian tersebut idiom Satika dipakai untuk menyampaikan. Jadi perbedaan dan persamaan dengan penelitian kalian itu dijelaskan kayak gitu. Jadi dimaksudkan, oh penelitian ini tuh sebelumnya udah pernah diteliti loh oleh ini, tapi bedanya ini gitu. Kalau misalnya nggak ada perbedaannya, jatuhnya kan plagiasi kayak gitu. Jadi harus ada perbedaan biarpun sedikit. Boleh ada persamaan. Jadi ada persamaan, ada juga perbedaannya seperti itu. Bisa dipahami? Tadi siapa nanya ya? Aditya? Bukan. Siapa yang nanya? Osama, Bu. Siapa? Osama. Oh, sama. Gimana Osama? Mana orangnya? Kok nggak ada? Tidur kali, Bu. Lah gimana Osama? Ya udah. Oke. Yang lain? Bisa dipahami?
Bisa, Bu, bisa. Bisa? Bisa, Bu. Oke. Lanjut ya. Tadi mana ini? Nah, ini. Kemudian yang pada bab 3 nanti ada subjek, terus subjek penelitian. Subjek itu berarti siapa yang melakukan peneliti. Kemudian ada objek, terus ada ruang lingkup. Jadi ruang lingkup itu untuk membatasi biar penelitiannya nggak terlalu meluas atau terlalu sempit. Jadi biar ada batasannya seperti itu. Kemudian ada pendekatan masalah. Nah, ini pendekatan masalah bisa menggunakan pendekatan kualitatif, bisa menggunakan kualitatif. Tapi untuk penelitian kalian ini, kan ini penelitian kecil-kecilan aja, nggak usah yang datanya banyak, sedikit aja. Menggunakan ini aja pendekatan kualitatif agar kalian lebih mudah mengumpulkan data dan lebih mudah mengerjakannya. Karena kalau penelitian kualitatif bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja, dan kalian hanya mendeskripsikan saja seperti itu. Nanti akan saya jelaskan lagi bagaimana itu penelitian kualitatif. Selanjutnya nanti setelah pendekatan masalah ada teknik pengumpulan data. Jadi teknik pengumpulan datanya seperti apa? Bisa menggunakan observasi. Jadi observasi langsung, bisa menggunakan wawancara atau bisa menggunakan angket gitu. Tapi kalian nanti pilih yang salah satu aja, yang gampang-gampang aja. Intinya pilih yang paling mudah untuk kalian karena waktunya kan terbatas. Kita hanya melakukan penelitian ini hanya sekitar 1,5 bulan lah, 1 bulan lebih. Jadi dalam 1 bulan itu udah harus selesai kayak gitu. Jadi pilih yang gampang-gampang aja. Kemudian bab penemuan merupakan inti pelaporan. Jadi hasilnya dalam bab 4 tadi, bab 5 tadi ya. Bab 5 itu merupakan inti laporan, hasil dari penelitian itu. Nanti dijelaskan di situ. Kemudian di sini laporan yang baik dapat diumpamakan sebagai proporsi manusia. Misalnya kepala. Nah, kepala ini dimasukkan sebagai pendahuluan dan kajian pustaka. Sedangkan leher itu masuk ke metodologi. Kemudian badan itu hasil penelitian dan kaki itu masuk ke kesimpulan dan saran. Kemudian oke. Sampai sini ada yang ditanyakan? Ayo, yang nggak paham boleh bertanya. Nanti kebingungan lagi pas ngerjain. Bu, jadi ini maksudnya kayak bikin makalah kan ya, Bu? Gimana? Ini Kayak maksudnya bikin makalah. seperti bikin makalah. Ya, Iya. hampir sama dengan makalah. Cuma kalau makalah kemarin, kalian kan hanya mencari teori-teori di internet, tinggal copy paste kan? Seperti itu kan? Formatnya Iya. memang hampir sama, tapi isinya agak berbeda. Jadi nanti kalian cari topik yang kalian sukai, kemudian yang bisa kalian teliti sesuai dengan prodi kalian. Atau mungkin kalian ada mata kuliah yang kalian sukai, di situ ambil salah satu hal yang kalian suka, materi yang kalian suka dalam mata kuliah kalian, nanti itu dijadikan penelitian. Misalnya seperti yang saya bilang tadi, misalnya kalian akan meneliti bahasa anak umur 2 tahun, misalnya kalian punya adik nih masih umur 2 tahun atau umur 4 tahun lah. Nah, itu bisa kalian teliti kayak gitu. Nah, bahasanya seperti apa kayak gitu. Nanti bisa menggunakan metode observasi kalau kayak gitu. Nah, jadi di sini fokusnya kalian mencari sendiri datanya kayak gitu. Bisa dipahami? Kalau makalah kemarin kalian kan tinggal copy paste, ya kan? Kalau ini kalian buat sendiri kayak gitu. Nah, pasti kebingungan. Jadi awalnya kalian harus cari referensi dari punya orang lain.
Misalnya penelitian orang lain, judul-judul yang kalian sukai apa, cari judulnya dulu. Misalnya tentang sesuai dengan ini prodi kalian, kayak gitu. Cari penelitian orang. Misalnya kalian bisa juga menyadur, maksudnya mengembangkan dari penelitian orang itu. Kalian ambil bagian pertamanya aja, variabel satunya aja. Terus variabel yang keduanya kalian cari gabung dengan penelitian orang lain. Jadi nanti bisa bisa menggabungkan penelitian yang satu dengan penelitian lain, bisa seperti itu. Atau kalian bikin sendiri yang gampang-gampang aja, yang udah diteliti, yang datanya ada di sekitar kalian, ya gitu. Nggak usah yang susah-susah, kayak gitu. Nah kan ini saya juga mintanya yang kualitatif aja, biar kalian tinggal mendeskripsikan aja. Kalau kuantitatif biasanya datanya itu berupa angka-angka, jadi itu harus konkret karena kalian harus mengukur sesuatu, gitu, mengukur penelitian itu seberapa banyakkah, seberapa tinggikah peningkatannya, kayak gitu. Jadi ukuran kalau kuantitatif. Kalau kualitatif, pendekatan kualitatif, kalian fokusnya mendeskripsikan atau mengobservasi, kayak gitu. Bisa dipahami maksudnya? Jadi intinya formatnya sama seperti makalah sebelumnya, tapi isinya kita yang cari-cari sendiri, gitu ya Bu? Iya. Isinya kita yang cari referensi-referensi lain. Gitu ya Bu? Isinya kita. Iya benar. Tapi Ya, kalau makalah kemarin kalian ini ya, babnya sampai berapa ya kemarin? Sampai 3 kan ya kalau nggak salah? 6 Bu kalau nggak salah. Kalau dalam penelitian ini bedanya kan yang pertama ada pendahuluannya, itu sama persis kayak makalah. Jadi ada latar belakang, ada rumusan masalah, kemudian ada tujuan. Terus kalau yang bab 2-nya itu kajian teori dari buku-buku, entah dari buku, dari internet yang berhubungan dengan teori kalian itu dimasukkan di dalam bab 2. Kalau makalah kan kemarin nggak gitu. Semua teori, ya kan? Semua teori. Nah, kalau di laporan kalian, yang teori itu hanya di bab 2 aja. Terus di bab 3-nya masuk ke metodologi. Metodologi penelitian kalian apa, kayak gitu. Kemudian yang bab 4 baru hasil, kayak gitu. Bisa dipahami? Dan yang bab 5-nya baru kesimpulan, kayak gitu. Bisa dipahami? Sama sini Bu? Maaf Bu. Ya. Metodologi itu maksudnya apa ya Bu? Nah, saya akan jelaskan lagi ya. Sebelum metodologi selain metodologi apa sudah nyambung kemana arah pembicaraan kita? Belum saya lanjutkan lagi? Nggak ada pertanyaan lagi? Cukup ya? Oke, di sini akan saya jelaskan metodologinya bagaimana. Nah, ini bisa dilihat. Kelihatan ya? Ya. Kelihatan Bu. Nah, ini. Jadi, seperti yang saya bilang tadi, kalian menggunakan penelitian kualitatif saja. Jadi, penelitian yang bertujuan memahami realitas sosial, yaitu melihat dunia dari apa adanya, bukan dunia yang seharusnya. Jadi, mendeskripsikan sesuatu, seperti itu. Kemudian, penelitian kualitatif dilakukan pada kondisi alamiah dan bersifat penemuan. Nah, ini bedanya antara kuantitatif sama kualitatif. Kalau kuantitatif mengukur tingkat kejadian. Jadi seberapa besar kejadian itu, misalnya peningkatan kualitas daya pikir seseorang, misalnya gitu. Itu kan harus diukur. Penelitiannya harus menggunakan angket-angket dan pengukuran.
atau mengukur seberapa banyak, misalnya berapa banyak orang yang mengalami susah tidur, misalnya seperti itu. Seberapa banyak orang yang mengalami susah tidur pada kota Tangerang, misalnya seperti itu. Nah, ini kan harus diukur kalau kuantitatif. Terus bertujuan untuk pembuktian, jadi membuktikan sesuatu penelitian kuantitatif ini. Dan dia juga mendeskripsikan. Nah, beda kalau kualitatif. Kalau kualitatif menggali informasi secara mendalam. Jadi kalian kayak observasi gitu. Observasi, kemudian kalian tulis di dalam kawal kalian. Kayak gitu. Modelnya seperti itu. Jadi beda dengan kuanti. Kalau kuanti kalian menghitung. Seberapa banyak, seberapa sedikit kejadian itu. Kalau dalam kuali, kalian hanya observasi. Jadi apa masalah yang terjadi di situ? Kalian observasi, kemudian kalian tulis dalam laporan kalian. Nah, kemudian mengetahui alasan dari masalah atau topik yang kalian teliti, kalian harus tahu kenapa sih alasannya kok bisa seperti itu, kenapa bisa ada masalah seperti itu, kayak gitu. Jadi untuk mengetahui alasannya, nah dideskripsikan atau dijelaskan dalam laporan kalian. Tidak perlu menggunakan kata-kata, jadi ditulis sesuai apa adanya. Gitu. Kemudian eksplorasi, maksudnya itu kalian menjelajah di dalam lapangan. Kayak misalnya tadi kalian meneliti anak kelas umur 4 tahun, adik kalian mungkin yang umur 4 tahun, bagaimana tingkah lakunya atau cara bicaranya. Nah itu ditulis di dalam situ. Jadi observasi ininya. Kegiatannya, kemudian dideskripsikan sama seperti kuanti. Kemudian insight terhadap tindakan juga. Jadi tindakan-tindakan itu kalian lihat dan nanti kalian tulis. Jadi intinya di sini masuk seperti observasi. Seperti itu. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Jadi nanti cari topik yang bisa kalian observasi, ya gitu. Yang bisa kalian temukan di sekitar kalian data-datanya, tapi yang berhubungan dengan prodi kalian, kayak gitu. Jadi yang gampang-gampang aja, nggak usah yang susah-susah. Biasanya kalau kualitatif ini memang menuntut yang terbaru, yang up to date kalau dalam skripsi. Tapi kalau karena ini penelitian kecil-kecilan, kalian nggak perlu yang terbaru-terbaru banget. Tapi kalau misalnya ada, itu lebih baik. Tapi kalau nggak ada, ya udah yang ada di sekitar kalian aja, yang datanya ada, yang datanya memungkinkan untuk digali, kayak gitu. Jadi kalau misalkan susah, nggak usah, yang gampang-gampang aja, kayak gitu ya. Nah ini, kalau kuantitatif, asumsinya dia fakta sosial memiliki realitas yang objektif. Variabel dapat diidentifikasi dan dapat diukur hubungannya. Sedangkan kalau kualitatif, realitas adalah dibangun secara sosial. Variabel kompleks saling berhubungan dan sulit diukur. Jadi kalau kualitatif, dia tidak terukur. Sedangkan kuantitatif, dia pasti terukur. Ya gitu. Ini nggak perlu. Nih, dalam penelitian kualitatif, masalah yang dibawa oleh peneliti masih kompleks dan dinamis biasanya. Jadi masalah itu bisa berubah-ubah seiring waktu berlalu. Kayak misalnya kan kalian meneliti anak umur 4 tahun. Nah, itu kan nanti bisa berubah-ubah lagi. Ternyata anak yang ini berbeda dengan anak yang ini, atau nanti 2 tahun kemudian ternyata si anak bahasanya udah berbeda lagi kayak gitu. Nah, jadi dinamis dia dalam penelitian kualitatif ini. Kemudian oleh karena itu masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara kayak gitu. Jadi masih praduga aja. Kemudian dalam penelitian kualitatif akan terjadi 3 kemungkinan. Yang pertama tetap berkembang dan berubah total. Jadi masih belum pasti. Nah, dalam penelitian kualitatif, kalau kalian kemarin makalahnya kan pakai rumusan masalah. Dalam penelitian kualitatif ini nggak pakai rumusan masalah. Namanya ini fokus masalah, kayak seperti itu. Nah, fokus penelitian seperti itu. Jadi bukan
rumusan masalah, tapi fokus penelitian. Terus nanti tetap pakai tujuannya apa, sama seperti makalah kemarin. Kemudian nggak perlu pendekatan. Nah, ini teknik pengumpulan data seperti yang saya bilang tadi. Jadi di situ observasi, wawancara, dokumentasi, atau triangulasi. Kalau triangulasi itu gabungan dari ketiganya, atau bisa pilih 2, 3. Nah, untuk kalian pilih salah satu aja. Mengumpulkan datanya pakai apa? Pakai wawancara kah? Atau pakai dokumentasi? Terserah. Salah satu aja, nggak usah triangulasi karena itu terlalu sulit. Nanti kebanyakan data juga, salah satu aja. Kemudian, Baik, Bu, terima kasih penjelasannya. Ya. Ya, terima kasih Bu penjelasan sebelumnya. Oke. Sampai sini paham? Paham, Bu. Gimana? Paham. Insya Allah. Ada yang ditanyakan? Nggak ada? Masalah kualitatif? Ya, Bu, jelas. Ada nggak? Wahyu Gultom, izin apa nih? Hah? Wahyu Gultom izin apa? Saya minta izin sebentar, izin apa? Izin bertanya? Nggak ada yang bertanya? Udah? Ya, Bu, udah, Bu. Oke. Sama mungkin Bu. Oke. Sekarang bagaimana cara membuat judulnya? Nah, karena kalian udah tahu bagaimana bentuk penelitiannya, sekarang cara membuat judul sebuah penelitian. Kelihatan ya? Iya. Oke. Nah, yang pertama, memilih topik. Jadi hal yang terpenting dalam memilih topik yaitu topik layak dibahas dan bermanfaat kayak gitu. Jadi topik itu memang perlu dibahas dan ada manfaatnya karena nanti kan dijelaskan manfaatnya apa. Jadi jangan asal ambil topik kayak gitu ya. Tetap harus ada manfaat. Kemudian topik menarik bagi penulis. Nah, sudah saya bilang tadi, topik itu harus yang kalian minati. Jangan sampai pilih topik yang nggak kalian sukai. Nanti kalian makin apa ya? Kalau kalian nggak suka, kalian malas nulisnya nanti. Jadi harus yang kalian sukai, yang berhubungan dengan kalian sukai, tapi sesuai dengan prodi kalian, kayak gitu ya. Sesuai dengan prodi kalian. Boleh ambil dari mata kuliah lain. Misalkan mata kuliah lain pernah melakukan penelitian kecil-kecilan, penelitian apa gitu, dan kalian punya data, bisa kalian ambil dari situ. Jadi nanti kalian bisa kembangkan ke mata kuliah bahasa Indonesia ini, kayak gitu. Jadi kalian boleh ambil dari situ, dari mata kuliah yang mungkin pernah praktikum atau apa gitu. Kalau nggak ada, berarti kalian harus buat baru, kayak gitu. Kemudian topik dikenal baik. Jadi harus dikenal baik oleh kalian dan datanya tuh ada. Kalau datanya nggak ada, nanti kalian kesulitan. Jadi yang gampang-gampang aja, yang terjangkau aja, yang bisa kalian wawancarai, yang bisa kalian observasi, yang bisa kalian ambil fotonya, seperti itu. Jadi yang gampang-gampang aja. Kemudian bahan untuk penulisan memadai dan mudah didapat yang ini tadi. Jadi harus ada datanya. Kalau nggak ada datanya, nggak usah. Misalnya kalian mau meneliti tentang bahasa orang bule misalnya gitu, kan nggak ada nih datanya, jadi kan susah. Ini nggak usah, jadi harus yang ada datanya aja. Kemudian topik tidak terlalu luas dan tidak terlalu sempit. Jadi topik itu harus ini aja, yang spesifik. Jadi pembahasannya bisa lebih sempurna kalau spesifik. Jadi jangan terlalu meluas. Nah, setelah membuat judul dari topik, kalian harus menentukan judul. Nah, topik dan judul itu berbeda.
Kalau topik adalah pokok pembicaraan dalam keseluruhan karangan yang akan digarap. Sementara judul itu nama atau title atau semacam label. Jadi misalkan Aqua nih, produk Aqua. Topik dari Aqua itu adalah air putih atau air mineral. Judulnya apa? Judulnya Aqua. Jadi beda ya antara topik dan judul. Kayak gitu. Kalau judul itu yang melabeli atau nama kalian itu kan masuk ke judul. Sedangkan topik kalian itu manusia. Kalian adalah seorang manusia, itu topiknya. Itu beda topik dan judul. Syarat membuat judul yang baik. Judul harus sesuai dengan topik atau isi karangan beserta jangkauannya. Jadi harus sesuai dengan topiknya judul itu. Kemudian judul harus dinyatakan dalam bentuk frasa. Dan judul harus dinyatakan secara jelas. Tidak boleh ambigu, harus jelas. Nah, kemudian untuk membuat kalimat tesis atau membuat kalimat judul, perumusan singkat yang mengandung tema dasar dan sebuah gagasan sentral yang menonjol dari sebuah karangan. Jadi keyword dari judul kalian atau keyword dari penelitian kalian itu nanti dibuat judul. Kuncinya, kata kuncinya atau yang menonjol dari penelitian kalian itu nanti dijadikan judul. Nah, di sini syarat kalimat tesis dalam karangan. Jadi yang pertama perumusan topik dan tujuan. Jadi kalian nanti setelah ini membuat rumusan topik dan tujuan. Kemudian penekanan topik sebagai suatu pengungkapan pikiran. Kemudian pembatasan dan ketepatan rumusan. Jadi jangan terlalu meluas. Intinya menyempit aja hal-hal yang dasar-dasar saja. Yang terlalu melebar. Kemudian kalimat lengkap dapat berupa kalimat tunggal atau majemuk. Kemudian kata khusus dan denotatif. Jadi kata-katanya itu menggunakan kata-kata yang ini ya, yang sebenarnya. Nggak boleh menggunakan kata kias atau kata konotatif dalam puisi atau cerpen itu nggak boleh. Jadi yang denotatif aja, menggunakan kata denotatif. Kemudian menggunakan kalimat pernyataan positif, bukan kalimat tanya. Tanda seru itu juga nggak boleh. Jadi harus menggunakan kalimat pernyataan positif. Kemudian pernyataan itu harus bersifat meramalkan atau mengembangkan, mengarahkan dan mengendalikan sebuah penulisan. Kemudian pernyataan objektif, tidak subjektif dan dapat diuji kebenarannya. Jadi ada pembuktiannya di situ, tidak subjektif. Nah, ini contohnya. Jadi misalkan topik kalian adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia di Indonesia. Misalnya, tujuannya apa? Untuk menjelaskan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia di Indonesia. Jadi judulnya, dari topik dan tujuan ini, kalian akan menghasilkan judul kualitas sumber daya manusia Indonesia masih rendah. Sehingga perlu diupayakan peningkatannya melalui perbaikan mutu pendidikan. Kayak gitu. Jadi judulnya seperti ini. Nah, ini kualitas sumber daya manusia masih rendah. Ini masuk judul kualitatif. Seperti itu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ada? Ini ada yang nggak masuk ya? Asbab nggak masuk, Asbab? Ada Bu, saya Bu. Oh, masuk. Oke. Ada yang ditanyakan sampai sini? Nggak ada? Oke, berarti akan saya jelaskan tugasnya ya. Jadi, untuk seminggu ini, kalian buat bab 1 aja. Bab 1 yang berisi pendahuluan, hampir sama dengan makalah tadi. Pendahuluan, kemudian rumusan masalah. Kan kalian fokusnya kualitatif saja agar mudah pendekatannya. Rumusan masalahnya ganti jadi fokus penelitian. Kayak gitu. Fokus penelitian isinya nanti ada subfokus 1, subfokus 2, dan 3. Kalian boleh berapa ya? 2 aja.
Kalau satu aja juga nggak apa-apa, karena ini penelitian kecil-kecilan, satu aja subfokusnya. Jadi fokusnya satu. Kemudian yang selanjutnya tujuan penelitian. Hampir sama kayak makalah kemarin, kayak gitu. Dan sekarang kalian harus menentukan topik dulu. Topik yang akan kalian teliti itu apa? Kayak gitu. Yang berhubungan dengan prodi kalian. Kayak gitu. Oke? Bisa dipahami? Ada yang mau ditanyakan? Ini individu apa kelompok, Bu? Individu. Individu ya. Karena kan setiap orang punya selera masing-masing kayak gitu. Jadi biar memudahkan kalian satu aja fokusnya. Fokus penelitiannya satu aja biar nggak sulit. Ini saya tunjukkan contoh dari penelitian. Kelihatan ya? Ini bab 1. Sebenarnya nggak perlu banyak kayak gini. Nanti kalian sedikit aja. Ini beda format soalnya ya. Jadi yang pertama, bab 1 pendahuluan ada konteks penelitian. Konteks penelitian itu maksudnya latar belakang penelitian. Jadi masalah-masalah apa yang ada di dalam situ. Ini dimasukkan ke dalam konteks penelitian. Nggak usah banyak-banyak, 1 halaman atau 2 halaman juga nggak apa-apa. Kemudian ini masih masalah penelitian ya. Nah, ini fokus penelitian. Nah, berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan tersebut, selanjutnya dikemukakan permasalahan pokok. Jadi kalau dalam kualitatif atau dalam penelitian kalian sebelumnya, makalah kalian namanya kan rumusan masalah. Kalau di dalam kualitatif, masuknya fokus penelitian. Jadi di dalam fokus penelitian ini ada subfokusnya. Ada subfokus 1, 2, dan 3. Nah, kalau kalian boleh 1, boleh 2. Kalau kemarin kan rumusannya ada banyak tuh, kalian itu jangan banyak kayak gitu. Ini 1 aja atau maksimal 2. 2 juga bagus. Kalau 1 juga nggak apa-apa. Terserah. Tergantung nanti ininya. Data kalian. Oke? Kemudian ruang lingkup ini nggak perlu. Langsung tujuan aja. Tujuan masalah penelitian. Jadi 3 itu. Latar belakang masalah, fokus penelitian, sama tujuan masalah. Nanti saya tunggu hari Minggu. Terakhir hari Minggu ya. Minggu ini, Bu. Kenapa? Minggu ini. Iyalah. Kemudian untuk tema, topik dulu. Kalian hari ini tentukan topik. Ini kan masih jam 11. Ya, masih jam 11. Cari topiknya. Nanti di-share di WA. Jadi biar nggak sama. Cari topik yang akan kalian bahas. Kemudian nanti setiap harinya kalian boleh konsultasi sama saya. Kayak gitu. Jadi boleh chat saya. Ini kan juga penelitiannya masih panjang ya, masih beberapa bulan ke depan. Untuk minggu ini kalian fokus ke bab 1 dulu, selesaikan bab 1 tadi yang ada 3 hal itu. Kemudian untuk hari ini kalian fokuskan selesaikan judul dulu, judul yang akan kalian teliti. Nanti di-share di WA, saya tunggu. Jadi di list namanya siapa, judulnya siapa gitu. Nanti akan saya buatkan formatnya. Nanti kalian tinggal meneruskan judulnya siapa. Terus kalau mau ini konsultasi boleh. Kalau konsultasi di grup gimana? Keramaian nggak sih? Apa mau japri? Japri saja, Bu. Japri aja, Bu. Hah? Japri aja. Ya, Bu. Akunnya ketutup. Saya kalau japri itu nanti, ya udahlah nggak apa-apa, japri aja deh. Tapi tolong jangan di jam-jam ini ya, jangan di jam-jam yang
waktu istirahat kayak gitu. Nanti akan saya balas ketika saya sudah ini sudah tidak sibuk. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Mau izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Kemungkinan yang contoh tadi akan dikirim ke grup ya, Bu? Ya, akan saya kirim semua. Nanti akan saya kirim agar kalian bisa baca-baca ya. Oke, terima kasih, Bu. Terus, ada lagi? Yang masih di Tugasnya kirim ke email ya, Bu? Iya, email saya yang ini ya. Yang kemarin saya bilang terakhir, nanti saya kirim lagi deh. Untuk emailnya. Jangan kirim ke email yang satunya, karena saya jarang lihat yang itu. Kirim ke email yang Aurora bukan, Bu? Yang Nur Hasanah. Baik. Kirim ke email itu ya. Oke? Terus satu lagi. Karena kalian akan membuat judul penelitian, berarti sekarang ini kalian searching dulu, cari-cari penelitian. Entah itu dari skripsi boleh. Misalnya kan kalian mau ambil dari skripsi nggak apa-apa. Cuman kan kalau skripsi kan banyak. Jadi kalian ambil satu masalahnya aja biar nggak banyak-banyak. Kalau mau ini ambil contohnya kayak gitu. Kalau skripsi kan banyak, jadi kalian ambil sedikit aja kayak gitu. Nah, ambil contoh-contoh skripsi atau penelitian lain, penelitian observasi dari tugas mata kuliah kan banyak tuh. Kalian cari aja di internet. Nah, kalau udah, baru kalian tentukan judul kalian apa. Ya, oke? Bisa dipahami ya? Bisa, Bu. Bisa dikerjakan sekarang? Kira-kira jam 12 bisa mengumpulkan judul apa tidak? Apa terlalu cepat? Bu, boleh bertanya lagi, Bu? Ya. Kan itu tadi untuk laporannya itu ada 2, kuantitatif dan kualitatif. Oh ya. Bolehkah, Bu, kalau misalnya itu karena kita tidak memiliki atau kumpulan-kumpulan buku yang pernah kita kumpul itu untuk tugas sebelumnya, itu kan rata-rata kalau buku saya yang saya pakai, rujukan saya mengenai untuk laporan kualitatif. Bolehkah, Bu? Saya pakai kualitatif, bukan kuantitatif. Iya, kan tadi saya bilang kalian menggunakan kualitatif saja, jangan kuantitatif. Tadi saya hanya menjelaskan bedanya antara kuantitatif dengan kualitatif ya. Untuk penelitian ini karena kalian terbatas waktu hanya sebulan, ya sebulanan lah, sebulanan lebih. Jadi gunakan penelitian kualitatif saja karena itu lebih mudah. Karena kalau kalian cuma observasi aja, kalau kualitatif kalian harus menghitung peningkatannya, seberapa banyak atau seberapa besar. Jadi lebih ribet kayak gitu. Jadi gunakan yang kualitatif aja, yang sederhana aja. Oke? Ada lagi? Bu, kalau referensinya dari skripsi, daftar pustakanya formatnya jadi format skripsi atau buku ya, Bu? Ini referensinya kan banyak ya. Kamu ambil dari skripsi aja maksudnya? Apa gimana sih? Iya, maksudnya kan tadi Ibu bilang boleh diambil sedikit dari skripsi gitu, Bu. Oh iya. Oke. Jadi gini, karena kalian ini masih percobaan, seperti sebelumnya itu, saya bilang, kalau misalnya kalian mau ambil seluruhnya, seluruh skripsi, itu kan nggak boleh, ya. Jadi kalian harus mengutip sebagian aja. Nah, kalau misalnya mengutip sebagian, nanti ditulis di ini. Pokoknya daftar pustaka dan kutipan itu harus sama kayak kemarin yang saya jelaskan. Kalau misalkan kalian nggak mau nggak ada ininya, nggak ada catatan perutnya di dalam, berarti di daftar pustaka nggak usah dimasukkan. Jadi tergantung di catatan perutnya ada apa enggak, kayak gitu. Kalau kalian mau mengutip skripsi itu, berarti di catatan perutnya harus ada. Dan cara penulisan daftar pustaka skripsinya sudah saya bilang ya kemarin, sudah pernah dijelaskan kan ya, cara menulis daftar pustaka untuk skripsi. Jadi pahami Maulana? Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Ada lagi? Ada lagi? Nggak ada? Udah, cukup? Oke, gimana kalau jam 12
mengumpulkan judul bisa apa nanti malam? Judulnya doang kan, Bu? Iya, judulnya aja. Baik, Bu. Judulnya doang. Tapi nggak boleh ganti-ganti lagi, karena kalian nanti akan kesulitan kalau ganti-ganti terus. Jadi malam ini kalian kumpulkan judul, kasih tahu saya judulnya apa saja. Kemudian hari Minggu jam 5, minggu depan ya, kalian kumpulkan bab 1 itu. Bab 1 yang isinya latar belakang masalah, terus latar belakang masalah sama fokus penelitian dan tujuan. Nah, setiap harinya kalian boleh boleh WA saya, tapi sabar ya. Karena mungkin banyak, jadi dibalasnya bergantian. Kalau menurut saya sih mending di grup aja. Jadi ketika kalian yang lain nggak perlu bertanya, saya jadi nggak perlu menjelaskan ulang. Tapi sanggup nggak kalian baca banyak di grup? Oh iya, Bu. Siap, Bu. Sanggup, Bu. Jadi nggak menjelaskan ulang, jadi udah dijelaskan di situ kayak gitu. Yes. Kalau Japri kan hanya untuk kalian sendiri aja, kalau grup kan rame-rame gitu. Yaudah, seenaknya aja kalian nanti ya. Pokoknya kalau misalnya saya slow respon ya sabar ya. Gitu. Oke? Oke. Siap, Bu. Nggak ada pertanyaan? Cukup? Ibu minggu depan atau minggu ini, Bu? Kenapa? Minggu depan atau minggu ini? Apanya? Itu ngumpulinnya. Minggu ini lah. Oh. Kan hari Minggu. Nah, minggu depan, jadi gini, kan kalian akan membuat satu draft ya. Isinya bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, sama bab 5. Kan bab 1 isinya tadi pendahuluan, bab 2 kajian teori, bab 3 metodologi, bab 4 penelitian, hasil penelitian, bab 5 kesimpulan. Jadi minggu ini kalian fokus bab 1, selesaikan bab 1. Minggu kedua kalian selesaikan bab 2 dan bab 3. Dan minggu berikutnya kalian menyelesaikan bab 4 dan bab 5. Terus di minggu terakhir minggu keempat kalian sudah punya seluruh draft kayak gitu dari 1 sampai 5 kayak gitu. Jadi saya nggak menuntut kalian harus menulis banyak-banyak ya, sedikit aja. 30 halaman juga nggak apa-apa untuk 1 sampai 5 bab itu 30 atau 35 halaman nggak apa-apa. Yang penting formatnya tertata, penulisannya tertata di situ. Oke, bisa dipahami? Karena ini masih penelitian sederhana juga untuk pengenalan kalian agar kalian nanti bisa melakukan riset kayak gitu dan cara penulisannya juga biar benar. Gitu ya? Ya, Bu. Oke, bisa dipahami ya sampai sini? Nggak ada pertanyaan? Ya, Bu. Bu, kok emang harus sesuai jurusan banget, Bu? Iyalah. Nanti kalau kalian nggak sesuai jurusan, terus gimana? Mau meneliti apa dong? Sesuai jurusan ya? Ya, Bu. Ibu. Terus nanti gini, misalkan kan mungkin saya kan jurusannya bahasa ya, maksudnya saya dosen bahasa. Mungkin saya nggak ini banget dengan penelitian kalian, dengan jurusan kalian. Nanti kalian bisa minta tolong atau tanya dosen kalian. Kalau misalnya ada beberapa isi yang kalian nggak paham, bisa tanya dosen yang mengetahui tentang penelitian kalian itu sedikit-sedikit. Kalau misalnya kalian kebingungan banget kayak gitu, bisa diskusi. Tapi kalau misalkan nggak perlu ya nggak apa-apa kayak gitu. Jadi kalau di saya fokusnya nanti hasil penilaian kalian ini yang pertama sistematika penulisan itu pasti itu nomor 1 yang akan saya nilai. Yang kedua baru isi kayak gitu ya. Jadi yang pertama banget memang sistem penulisannya. Nah ini untuk penilaian UAS. Jadi nanti kalian nggak ada UAS kalian ya ini proyek ini, gitu ya? Ya, Bu. Jadi per minggu 1 bab ya, Bu? Ya, enggak. Kan minggu ini kalian bab 1, minggu kedua bab 2 dan bab 3 karena metodologi penelitian itu hanya sedikit. Kayak gitu. Kemudian minggu keempat
minggu ketiga baru hasil kayak gitu, hasil penelitian dan kesimpulan kan juga sedikit kayak gitu. Kalau sekarang bab 1 karena kalian belum menentukan topik, jadi kalian harus cari-cari daftar pustaka, cari yang lainnya kayak gitu, cari-cari referensi. Nah, jadi untuk bab 1 kalian selesaikan minggu ini, harus selesai minggu ini, karena nanti kalau bab 1 nggak selesai, selanjutnya keteter, gitu ya. Bisa dipahami sampai sini? Ibu. Mau izin bertanya, Bu? Ya Allah. Siapa dulu nih? Ya udah, Maulana. Bukan sebelumnya pernah dijelaskan gitu ya, Bu. Kalau skripsi itu kalau judulnya beda sama jurusan, tapi kalau dihubung-hubungkan ke jurusan kan boleh ya, Bu? Iya, boleh. Iya, nggak apa-apa. Jadi yang penting ada hubungannya kayak gitu. Nanti kan saya pasti tanya, kenapa pilih ini, hubungannya dengan prodi kamu apa? Nah, kamu bisa menjelaskan. Nggak apa-apa. Yang penting ada hubungannya. Jadi kalau topiknya beda dengan jurusan tapi dihubung-hubungkan sama jurusannya, nggak masalah, Bu? Iya, nggak apa-apa. Oke, baik, Bu. Ada lagi? Tadi siapa yang tanya Aditya ya? Orangnya mana? Saya, Bu. Ya. Itu nanti di minggu kedua, kan bab 2, bab 3 ya, Bu? Ya. Itu nanti bab 1-nya digabungin juga atau gimana? Boleh digabungin aja kayak gitu. Jadi kan nanti di akhir bulan saya kan akan meminta keseluruhan bab kayak gitu. Dikirim bab 2-nya aja juga nggak apa-apa. Dikirim jadi 1 juga nggak apa-apa, terserah kalian, seenaknya kalian. Yang penting pas minggu keduanya itu udah lengkap bab 2-nya kayak gitu. Terus nanti kan di terakhir mungkin ada revisi-revisi, itu nanti terakhir aja. Yang penting kalian menyelesaikan dulu itu, ya. Setelah revisi nanti aja. Yang penting selesaikan itu. Oke? Ada lagi? Ada pertanyaan lagi? Silahkan. Karena kalau nanya di Zoom lebih jelas daripada kalian nanya di WA. Udah? Gimana, sanggup dikumpulkan ini? Jam 12? Apa malam? Malam aja, Bu. Malam aja, Bu. Iya, Bu. Ya, malam aja, Bu. Iya. Ya, malam aja, Bu. Oke. Gini ya, karena malam, berarti saya minta buat seperti ini ya. Nah, Wow. topiknya apa? Tulis. Tujuannya apa? Nah, ini judulnya. Judulnya seperti ini. Kayak gitu. Jadi ada topiknya, ada tujuannya, terus ada apa nih namanya? Judul. Oke? Bu, Ya. saya nggak bisa lihat, Bu, karena jaringan saya jelek sekali. Gimana? Saya nggak bisa lihat screen share-nya, Bu. Oh, nggak kelihatan? Kalau saya, Bu, karena jaringannya jelek sekali untuk saya. Oh, ya nanti saya ini ya, saya kirim ini semuanya. Jadi ntar malam tulis topik, tujuan, sama judul. Udah itu. Nanti saya bikinin format di WA. Kalian tinggal ini aja, tinggal meneruskan. Kayak gitu ya. Oke. Kalau nggak ada pertanyaan, kita akhiri sampai sini. Kalian boleh cari-cari referensi di waktu yang masih ada ini, kan kalian masih ada 1 jaman lah ya dengan saya. Itu kalian tinggal riset dulu, cari-cari di internet, browsing. Nanti malam jam berapa ya? Jam 11-an terakhir ya, jam 11 terakhir. Oke, cukup ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga riset kalian ini lancar dan tidak terkendala. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima kasih ya, Bu. kasih, Bu. Sama-sama. Terima kasih, Bu. Bu.